Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Putri Azizah, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan keuangan untuk memenuhi nilai ujian praktik ekonomi kelas 12 SMA Negeri 2 Ungaran. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban serta rugi atau laba suatu entitas selama periode tertentu. Langkah-langkah menyusun laporan laba rugi yaitu menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, dan periode akuntansi. Yang kedua, menuliskan rekening-rekening pendapatan yang ada di kertas kerja, kemudian dijumlah. Yang ketiga, menuliskan rekening-rekening beban yang ada di kertas kerja, kemudian dijumlah. Yang keempat, menyelisihkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Dengan ketentuan, jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban berarti laba. Jika jumlah beban lebih kecil dari jumlah beban berarti rugi. Berikut merupakan contoh laporan laba rugi. Dalam gambar tersebut diketahui langkah pertama sudah benar, yakni menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, dan periode akuntansi. Langkah yang kedua yaitu menjumlahkan rekening pendapatan. Di sini tertulis pendapatan adalah 7.150.000 dan pendapatan komisi 400.000, maka dijumlah menghasilkan 7.550.000. Kemudian menyelisihkan jumlah pendapatan dan jumlah beban. Diketahui jumlah pendapatan adalah 7.550.000 dan jumlah beban 5.750.000, maka menghasilkan laba bersih sebesar 1.850.000. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang menyajikan sebab-sebab terjadinya modal perusahaan. Langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal yaitu: pertama, menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, dan periode akuntansi. Yang kedua, menuliskan modal awal yang terdapat pada kertas kerja di sisi kredit kolom neraca. Yang ketiga, menuliskan laba atau rugi bersih dan rekening pengambilan brief, kemudian menghitung modal akhir dengan ketentuan jika laba lebih besar dari brief maka akan menambah modal, dan jika laba kurang dari brief maka akan mengurangi modal, dan jika rugi maka akan mengurangi modal. Berikut merupakan contoh laporan perubahan modal. Diketahui nama perusahaan Bengkel Perkasa, laporan perubahan modal, dan periodenya 31 Desember 2015. Langkah kedua, menuliskan modal awal, dan diketahui modal awal Haji Ali untuk 1 Januari 2015 adalah 3 juta. Langkah yang ketiga, menuliskan laba atau rugi bersih dan rekening pengambilan brief, kemudian menghitung modal akhir. Kemudian menulis laba bersihnya 1.850 dan brief Haji Ali 300.000. Nah, dari gambar ini diketahui laba lebih besar daripada brief maka akan menambah modal, dan penambahan modalnya adalah 1.550.000, maka modal akhir yaitu 4.550.000. Laporan keuangan yang nomor 3 adalah neraca. Neraca yaitu bagian laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Langkah-langkah menyusun neraca yaitu menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal penyusunan neraca. Yang kedua, menuliskan rekening-rekening serta jumlah yang ada di kolom neraca atau rekening brief dan laba rugi bersih digabungkan dengan rekening modal. Yang ketiga, menjumlahkan aktiva dan pasifa. Bentuk-bentuk neraca. Neraca dibagi menjadi dua, yaitu neraca berbentuk skontro atau neraca yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan sebelah menyebelah, sebelah kiri membentuk aset dan sebelah kanan membentuk kewajiban ekuitas. Dalam gambar tersebut, aktiva berada di sebelah kiri dan pasifa berada di sebelah kanan. Yang membedakan dengan
Neraca berbentuk stafel yaitu neraca yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Dalam laporan tersebut, aktiva dan pasifanya digabung menjadi satu menyusun ke bawah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.